Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan saya Dido Dudindo, yang akan memberikan informasi edukasi dengan teknologi Artificial Intelligence. Selama video ini berlangsung adik-adik, dimohon untuk tenang dan simak baik-baik cerita ini, karena nanti kakak Dudindo akan memberikan pertanyaan. Adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Dido Dudindo yang akan berikan informasi edukasi secara Artificial Intelligence. Kali ini Kak Dido akan berikan informasi sejarah dan perkembangan sablon sebagai edukasi informasi tujuan field trip teman-teman. Oke, sudah siap ya? Apakah teman-teman sudah tahu tentang sejarah sablon di berbagai belahan dunia? Seperti apa persebaran dan asal-usul dari teknik sablon? Nah, pas banget video ini akan membantu teman-teman untuk memahami sejarah teknik sablon. Asal-usul teknik sablon. Teknik sablon, juga dikenal sebagai cetak saring, pertama kali muncul di Cina selama era dinasti Song, antara tahun 960 hingga 1279 Masehi. Metode sablon kemudian menyebar ke beberapa negara Asia lainnya, termasuk Jepang, yang mengadopsi dan mengembangkan teknik ini. Awalnya, teknik ini digunakan untuk mencetak berbagai jenis kain dan nantinya berkembang menjadi salah satu metode cetak paling populer di dunia. Sebagai teknologi cetak yang cukup tua, sablon telah mengalami banyak inovasi sepanjang sejarahnya. Berikut ini adalah mesin pertama mencetak banyak dengan nama Gutenberg. Mesin cetak digunakan untuk membuat banyak salinan halaman yang identik. Kini digunakan untuk mencetak buku dan surat kabar. Kini segalanya dilakukan secara otomatis. Saat mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg, ia harus meletakkan huruf bersama-sama. Tiap huruf ada di balok logam dalam sebuah bingkai. Perkembangan awal di Jepang. Teknik sablon pertama kali dikenalkan di Jepang pada tahun 1664, membuka babak baru dalam industri percetakan di negara Sakura ini. Metodenya berkembang dengan cepat sampai mendapatkan popularitas dan diterapkan dalam berbagai bidang. Yujensei Miyazaki dan Zisukeo adalah dua tokoh yang memainkan peran penting dalam pengembangan teknik sablon di Jepang. Mereka mengadaptasi metode ini untuk mencetak motif indah pada kimono yang sebelumnya biasanya dibuat dengan tangan. Pengenalan teknik sablon menggunakan kain kasa. Pada tahun 1997,
Samuel Simon, seorang pria asal Inggris, melakukan terobosan dalam dunia sablon dengan mematenkan teknik menggunakan kain kasa sebagai pola cetak. Inovasi ini memperkenalkan tingkat presisi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses sablon, sekaligus membuka peluang untuk reproduksi massal. Penemuan yang dilakukan tentunya menunjukkan penemuan baru dalam bisnis sablon, yakni pedagang mulai berinisiatif membuat penjualan yang lebih banyak dan besar. Perkembangan di Amerika pada tahun 1974, teknik sablon mulai mendapatkan popularitas di Amerika sebagai metode untuk mencetak pada kain. Ini menandai awal dari adopsi teknik sablon dalam industri tekstil Amerika yang sebelumnya lebih banyak menggunakan metode cetak lain. Pada tahun 1986, kemajuannya dicapai dengan penciptaan mesin khusus untuk proses cetak sablon. Mesin ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi sehingga lebih mudah diakses untuk industri. Selanjutnya pada tahun 1960, seorang wirausahawan dan seniman Amerika bernama Michael Vasillanton mengembangkan mesin sablon rotari yang bisa mencetak lebih dari satu warna. Inovasi ini memungkinkan untuk hasil cetak yang lebih kompleks dan berwarna, memperluas aplikasi teknik sablon dalam berbagai media. Sistem sablon color separation Tartaglia memperkenalkan sebuah terobosan dalam dunia sablon dengan mengembangkan sistem sablon warna terpisah, color separation. Color separation adalah tahapan sablon warna dari dasar desain hingga tercakup ke semua warna di desain terbagi beberapa screen sablon. Sebentar teman-teman, sepertinya ada yang tidak beres. Waduh, ada tikus di sini gawat. Tempat ini tidak boleh ada tikus, bisa merusak barang-barang sablon. Waduh, cat sablon tumpah gara-gara tikus. Tikus, keluar kamu. Aku geli sama tikus. Tolong! Ya ampun, barang-barang aku berantakan semua gara-gara kamu tikus. Mau lari kemana kamu, hei tikus? Sekarang kamu tidak bisa bergerak karena kaki kamu lengket. Termasuk aku juga. Kaki aku lengket tidak bisa bergerak. Sistem ini mempermudah proses pencetakan multiwarna dan meningkatkan presisi serta kualitas hasil cetak. Inovasi yang dilakukan Tartaglia membuka peluang baru dalam desain dan produksi, memungkinkan kerumitan dan detail yang lebih tinggi dalam karya sablon. Nah, barulah perkembangan di Indonesia teknik sablon mulai dikenal di Indonesia selama masa penjajahan. Walaupun informasi spesifiknya bisa jadi kurang lengkap, kemungkinan besar teknik ini diperkenalkan oleh penjajah atau pedagang asing. Adopsi teknik ini membuka peluang untuk industri tekstil dan seni lokal, memberikan alternatif baru untuk mencetak motif dan desain pada berbagai jenis material. Jadi media atau benda yang dapat disablon tidak hanya di kain baju, akan tetapi bisa di plastik, kayu, botol minum, topi, piring, dan lainnya. Di perkembangan zaman saat ini kita kenal dengan media printing secara digital, tapi masih banyak juga dengan manual, karena kelebihan di sablon manual dengan ciri khas hasilnya lebih tebal dan kepekatan warnanya. Nah, itu tadi, sejarah singkat tentang teknik sablon yang utama. Yang dipersiapkan adalah desain, apa yang akan dicetak, butuh imajinasi seni dan kreativitas pikiran yang akan dituangkan ke sebuah hasil gambar yang menarik. Nah, jadi teman-teman yang senang dan hobi menggambar, teruskan hobi kamu ya, karena hobi kami akan menghasilkan uang loh. Sampai ketemu lagi di trip bareng Dudindo ya, karena masih banyak video artificial intelligence yang menarik dan menambah informasi edukasi buat teman-teman. Bye! Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berkembang memberikan informasi edukasi.